Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septianti Sufiono. Saya adalah guru dari SMP 1 Suranenggala dan saya merupakan peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM X952508073339 dan LPTK Universitas 11 Maret. Berikut ini adalah video uji kinerja saya dengan materi sistem komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Ya, Azam. Baik, pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Baca doa. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Indonesia bersatu, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Biarlah anak putih dan bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa. Atau melanggar peraturan yang ada di sekolah ini? Ada? Ya, tidak ada. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Izin ya. Amelia. Oke. Terus Cantika. Oke. Chelsea. Oke. Ivari. Ya, oke. Indri. Oke. Intan. Oke. Kafa. Ya. Lofi. Oke. Ya, Lofi. Tentang komponen komputer dan Iya, oke, bagus. Ada lagi? Oke, Kafa. Kegunaannya untuk apa? Mengolah kata. Iya. Contohnya apa? Membuat surat. Mm-mm. Laporan. Oke, nah, yang minggu lalu itu materinya tentang Microsoft. Microsoft itu gunanya untuk mengolah kata. Contohnya itu membuat surat dan membuat laporan dan lain. Bentuknya sederhana ya. Harganya berapa? 3.000. Misalkan Ibu ganti ini sama susu, harganya berapa? Susu yang kemasan botol berapa? 5.000, 10.000 ya. Nah, lebih tinggi kan? Lebih naik. Ibu ganti lagi ini dengan madu. Harganya berapa? 20.000. Ada yang 20.000, ada 30.000. Nah, ini kenapa harganya semakin tinggi? Padahal kemasannya sama dalam bentuk botol. Kenapa? Iya, nah itu juga sama kalian. Orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di sini, apa sih harapannya? Ingin sukses, belajar sungguh-sungguh dan
terus menerus. Nah, ini ya. Nomor berapa? Kenapa nomor 1 dan 2? Iya, betul. Itu nomor 1 adalah motherboard dan nomor 2 adalah monitor. Itu nomor 1 dan 2 termasuk perangkat komponen penyusun sistem komputer. Terus selanjutnya kita sebelum ya, betul. Yang pertama, kalian itu dapat memahami komponen-komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi komponen penyusun komputer. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan interaksi manusia dan komputer dengan jelas. Oke. Yang ibu gunakan atau laptop yang ibu gunakan itu fungsinya untuk memproses data, terus untuk mengolah data menjadi informasi, terus menyimpan data dan juga menampilkan informasi yang telah kita olah. Nah, itu dari sistem komputer fungsinya. Nah, ini yang paling penting, cara kerja sistem komputer. Bagaimana sih cara kerja sistem komputer? Tik muncul, tik-tik muncul. Kalian pernah berpikir nggak itu muncul dari mana? Pernah? Pernah. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, datanya diapakan? Diinputkan. Input. Terus setelah data diinput, data diapakan lagi? Data diproses. Oke. Nah, setelah data diproses di komputer, data diapakan lagi? Di-outputkan. Oke, di-outputkan. Setelah data di-output, output kita ini perlu kita simpan tidak? Perlu. Nah, output kita ini perlu kita simpan. Nah, inilah cara kerja dari sistem komputer. Terus, nah, apa sih komponen-komponen utama dari sistem komputer? Komponen pertama, apa? Perangkat keras yang biasa kita sebut dengan hardware. Yang kedua, perangkat keras yang disebut dengan software. Itu ibu salah ya. Yang ketiga, komponen pertama apa? Perangkat keras yang biasa kita sebut dengan hardware. Yang kedua, perangkat keras. Kita akan belajar mengenai materi mendasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software,
Dan yang ketiga ada brainware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci, secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan headphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras, kemudian kita akan membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut? Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelola informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam Itu apa? Perangkat keras kan? Apa aja meliputi tadi tuh? Meliputi apa aja tadi perangkat keras? Keyboard, terus mouse, CPU, terus apalagi? Motherboard. Nah, nanti itu apa sih fungsinya komputer? Apa sih fungsinya monitor? Fungsinya keyboard, fungsinya mouse, fungsinya CPU. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada software. Software itu apa? Perangkat lunak atau software ya. Contohnya apa? Software atau perangkat lunak? Chrome, Firefox, terus Microsoft Office. Microsoft Office itu meliputi Word, terus Excel, PowerPoint. Nah, itu yang meliputi Microsoft Office. Nah, yang ketiga itu ada brainware atau pengguna. Pengguna itu kita atau kalian semua pengguna. Tanpa adanya pengguna, hardware dan software tidak jalan kan? Ya, sebaliknya juga kalau hardware tidak ada software, itu tidak akan jalan. Jadi semuanya hardware, software, dan nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti Ibu nilai.
Evan. Evan. Silakan kalian isi nanti kursinya. Coba sebelum kita berkelompok itu kita ice breaking dulu ya. Terus sekat, sikut, sikat. Sikatnya menyikat apa yang ada barang kalian di situ. Nah, nanti ibu instruksikan ya. Coba sakit, sekat, sikut, sakit, terus sikut, sikat. Oke, ya kita sudah ice breaking per kelompok. Sesudah mengisi LKPD, perwakilan kelompok dipresentasikan. Bentar. Berapa lagi? Ya. Ada yang tanyakan? Gampang ya? Susah tak gampang? Gampang. Udah? Belum. Iya, itu perangkat lunaknya.
wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Perkenalkan, nama saya Surya Dwi Aprilianto. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Rizky. Ya. Sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Jadi sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan untuk memproses data, mengolah data, menjadi informasi, menyimpan data, dan juga menampilkan informasi yang telah kita olah dengan baik. Komponen penyusunan sistem komputer. Pengertian perangkat keras pada sistem komputer. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak dan secara keseluruhan mempengaruhi kinerja sistem. Contoh dan fungsinya yaitu 1. CPU Central Processing Unit, fungsinya untuk memproses data dan menjalankan instruksi. 2. Monitor, fungsinya menampilkan hasil pengolahan data dari komputer secara visual. 3. Keyboard, fungsinya sebagai perangkat input untuk memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer atau perangkat digital lainnya. Pengertian perangkat lunak pada sistem komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Contohnya apa perangkat kerasnya? Contohnya apa, Chelsea? Contohnya apa, Chelsea? Perangkat kerasnya? Contoh dan fungsinya? Contoh dan fungsi perangkat lunak. Ya. Apa? Contoh dan fungsinya? Bacakan. Sistem operasi fungsi untuk mengolah sumber daya perangkat lunak, menyediakan antarmuka pengguna, serta menjalankan aplikasi seperti Windows, Linux, dan Android. Perangkat lunak aplikasi fungsinya digunakan untuk melakukan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna seperti Word, Excel, PowerPoint. Ya. Selanjutnya. Pengertian pengguna pada sistem komputer. Pengguna adalah manusia yang menggunakan sistem komputer. Mereka berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dan fungsi. Programmer fungsinya membuat, menguji, dan memelihara kode program untuk aplikasi, sistem, atau perangkat lunak lainnya. Oke. Inilah kelompok yang mempresentasikan tentang sistem komputer. Teman-teman ada yang bertanya pada kelompok 1? Ada tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup saja. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada perwakilan kelompok 1 maju bergantian menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau maju untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Evan. Ayo, maju. Ya, apa Evan? Pembelajaran hari ini? Di bulan pembelajaran hari ini, kita semua dapat mengenali sistem pada komputer dari mulai hardware, software, dan firmware. Kita juga mengerti contoh-contoh. Kita juga jadi mengerti contoh-contoh dari hardware, aplikasi, software, dan brandware. Oke. Ada lagi? Ya, Nadine. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah kita
bisa mencari informasi atau mencari tahu bagaimana cara kerja komputer dan sistem komponen komputer. Kita juga bisa tahu bagian-bagian dari bagian-bagiannya dan juga contoh-contohnya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan pada teman-teman kalian. Ya, terima kasih atas kesimpulannya Evanda dan Nadine. Nah, pembelajaran berikutnya kita akan merakit sebuah CPU. Minggu depan pertemuan berikutnya itu tentang bagaimana sih merakit CPU. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya tentang merakit CPU. Oke. Ibu ucapkan terima kasih pembelajaran hari ini. Memberi salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kalian cek meja masing-masing di kolong apakah ada sampah yang tertinggal. Silakan cek. Kalau ada, bawa dan sekalian dibuang ke tempat sampah. Karena kebersihan itu kita yang jaga. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kebersihan kita jaga, siapa sih yang nyaman? Kalian juga kan? Iya. Baik, silakan. Boleh pulang dan membawa sampahnya dibuang ke tempat sampah.